Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Tengah 03, Ibu Sugesti SPD, kepada yang terhormat orang tua kita, sesepuh kita, Ibu Sugiati SPD, Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, namun saya tidak menyebutkan satu persatu, namun tidak mengenal rasa hormat dan takzim saya. Kakak mahasiswa juga, terima kasih kehadirannya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga kita berikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di hari siang menjelang sore ini kita bisa berkumpul di ruangannya Buddha 5 yang sangat indah ini. Terima kasih Buddha 5 atas tempatnya yang untuk acara ini. Baik Bapak dan Ibu, sama-sama kita berkumpul di sini adalah dalam suatu acara mendukung program calon guru penggerak angkatan ke-9 Ibu Farida SPD yang berjudul Diseminasi Budaya Positif. Kebetulan Ibu Farida adalah calon guru penggerak dari SDN Tengah 03. Mari sama-sama kita dukung, mari sama-sama kita beri semangat, mari sama-sama kita beri motivasi untuk kesuksesan beliau. Dan tentunya untuk guru-guru yang muda juga kami sangat mengharapkan untuk mengikuti jejaknya Ibu Farida. Kemudian juga kepada Bu Sugesti juga selaku kepala sekolah sangat memberikan motivasinya kepada Ibu Farida yang saat ini adalah beliau calon guru penggerak angkatan ke-9. Mudah-mudahan lulus dengan baik. Amin. Untuk itu marilah sama-sama acara ini kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Baik, acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Sekolah SD Tengah 03 Ibu Sugesti SPD. Kepada beliau kami berserta. Terima kasih kepada Ibu Latif yang telah memberikan waktu kepada saya untuk memberikan sedikit sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada Bapak Ibu guru yang saya hormati, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat limpahan rahmat serta nikmatnya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka acara diseminasi budaya positif di SDN Tengah 03. Bapak Ibu, apa itu budaya positif? Budaya positif yaitu kita seorang guru harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran, kemudian yang dapat memajukan sekolahnya, kemudian kreatif, inovatif, juga gotong royong, kemudian juga yang penting berakhlak mulia, kemudian dapat menumbuhkan kreativitas anak-anak di dalam kita memberikan pengajaran-pengajaran. Selain itu juga kita harus berkomunikasi, saling berkomunikasi antar warga sekolah supaya di sekolah itu kondusif, situasi sekolah menjadi kondusif, menjadi baik. Itu kira-kira praktek baik atau teladan positif yang bisa kita lakukan ke anak-anak kita semua.
Nah, pembiasaan positif ini yang akan Bu Farida lakukan itu tidak bisa sendirian Bu Farida saja, tapi bisa tercapai tujuan itu apabila kita semua atau hal-hal positif ini kita bagikan ke teman-teman sejawat atau di warga sekolah. Ya. Untuk itu pada hari ini Ibu Farida mengajak kita untuk berperilaku positif. Nah, di sini sebagai Bu Farida sebagai CGP, ya, calon guru penggerak, berkewajiban menularkan, membagikan praktek baik ini kepada teman-teman warga sekolah. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sugesti yang telah memberikan sambutannya kepada kita semua. Yang intinya adalah kita sebagai guru memang selayaknya menjadi panutan, baik diri sendiri, keluarga, warga sekolah, dan tentunya masyarakat. Itu memang ditanamkan sejak kita di pendidikan guru seperti itu. Makanya sekarang ada lagi di Bu Farida akan menambahkan lagi dengan nanti paparannya Bu Farida ya, mungkin dari paparan diseminasi budaya positif menambahkan ilmu bagi kita bagaimana layaknya kita seorang pemimpin yang baik. Betul seperti yang dikatakan Ibu Sugesti yang menjadi patutan bagi warga sekolah. Begitu juga semua ini tidak luput dari kerjasama Bapak dan Ibu semua. Ya, calon guru penggerak ini tanpa bantuan dari kepala sekolah, guru, teman sejawat mungkin tidak akan tercapai. Oleh karena itu, baiklah kita sama-sama program calon guru penggerak ini kita berikan apresiasi buat Farida. Mudah-mudahan dia lulus dengan nilai terbaik dan nanti membawa kebaikan bagi sekolah kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian mari kita sama-sama dengarkan paparan dari Ibu Farida yang berjudul Diseminasi Budaya Positif. Silakan Bu Farida. Terima kasih kepada Menteri yang telah memberikan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Tengah 03, Ibu Sugesti SPD, dan rekan-rekan guru serta TNI. Semoga Allah memberikan kesehatan, kelapangan, dan memberikan ilmu yang lebih bermanfaat lagi untuk anak-anak kita. Saya akan sebelum memaparkan presentasi ini, saya mau memberikan pantun. Pergi ke kebun mencari durian. Pulangnya ketika pagi hari. Terima kasih atas kesempatan untuk mengisi presentasi. Perkenalkan, Ibu instruktur saya yaitu Ibu Lili Suryani MPD. Saya sebagai CDP Angkatan ke-9 dan juga pengajar praktik ibunya Tristin itu dari SMP 214 daerah Halim. Ini adalah pembimbing saya pada saat online ataupun langsung dengan beliau. Menyebabkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang akan saya paparkan, yaitu konsep utama modul budaya positif, yaitu perubahan paradigma belajar. Selanjutnya disiplin positif kebudayaan dasar manusia, yaitu motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi,
keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini akan saya paparkan, sedikit banyaknya kita akan ambil kebaikan di dalamnya. Perubahan paradigma belajar, yaitu perubahan dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar tersebut. Kita sudah melaksanakannya, Bu ya. Apa yang kita sudah laksanakan tiap hari kita yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Apa yang kita laksanakan setiap hari, kegiatan-kegiatan keagamaan yang sudah dilaksanakan bagi guru-guru agama di sini, yaitu dengan Bapak Zulkifli, Bapak Arif, dan juga Bu Dorima. Itu merupakan kegiatan-kegiatan agama yang kita lakukan di sekolah ini. Berkebinekaan global. Ini merupakan suatu kegiatan yang kita lakukan juga, yaitu pada P5. Anak-anak mengenal artinya berkebinekaan global, serta anak-anak juga bergotong royong, serta kreatif dalam pembelajaran, dan juga bernarkistis, serta anak-anak bersifat mandiri dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Selanjutnya, disiplin positif. Disiplin positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar peserta didik dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Dalam mewujudkan budaya positif ini, guru memegang peran yang utama. Disiplin positif adalah salah satu pendekatan yang dapat membantu guru dan siswa menciptakan suasana belajar kondusif, harmonis, dan bermakna. Salah satu bentuk budaya positif yang dikembangkan di sekolah adalah penerapan disiplin positif. Disiplin positif adalah suatu cara penerapan disiplin di lingkungan sekolah tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku efektif antara guru dan peserta didik. Dengan menerapkan disiplin positif, diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran tentang kedisiplinan serta memperdaya peserta didik untuk melakukan sesuatu tanpa ancaman, iming-iming, sungguhan maupun hukuman. Nah, kita tidak mungkin mengadakan atau menghukum anak begitu keras. Ya, kenapa? Karena anak itu sendiri yang ingin atau melaksanakan tugas-tugasnya tidak mencapai batas yang kita inginkan. Maka dari itu kita jangan sampai mengancam anak itu, ya, jangan sampai mengancam anak. Ini nanti kamu harus mengerjakan sesuatu yang menurut kita itu baik, tapi menurut orang lain itu tidak baik, ya. Jangan seperti itu. Atau kita ingin nanti kalau kamu mengerjakan sesuatu, nah, kita memberikan sesuatu yang iming-iming atau sogokan maupun hukuman. Itu merupakan suatu hal yang kurang baik yang kita lakukan. Kebutuhan manusia, satu, bertahan hidup. Nah, bagaimana untuk bertahan hidup? Yaitu dengan memasukkan atau kita makan dengan makanan yang sehat. Nah, kita kan sudah melaksanakan ya, Bapak Ibu Guru ya. Nah, makanan sehat itu pada hari apa? Hari Kamis. Ya, kita sudah untuk mempertahankan hidup, kita sudah melaksanakannya pada murid-murid kita. Kasih sayang dan dasar diterima. Kasih sayang ini yaitu anak itu yang kita akan didik, itu kita harus kasih sayang, memberikan kasih sayang.
Dan anak itu merasa, oh saya diterima di sekolah ini ya, sama bu gurunya yang cantik, yang baik, yang ganteng, nah, itu yang soleh, yang soleha, ya. Nah seperti itu, ada rasa kebutuhan manusia, pasti seperti itu. Yang ketiga yaitu penguasaan. Nah, pasti anak akan ingin menguasai apa yang sudah kita berikan, ilmu-ilmunya, hal yang baik itu mereka ingin menguasai apa yang kita sudah berikan, atau meniru dengan gaya gurunya. Yang keempat, kebebasan. Nah, anak itu ingin kebebasan, tidak mau ada peraturan-peraturan, ada seperti itu. Tapi kita tidak memberikan kebebasan terlalu berlebihan. Ada batasan-batasan kebebasan dalam pembelajaran di kelas, ada kebebasan di lingkungan sekolah, nah, seperti itu. Nah selanjutnya yang kelima yaitu kesenangan. Mereka pasti senang dengan apa yang ada di sekolah dan apa yang ada di kelas, apa yang mereka terima itu membuat mereka senang. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan dasar manusia segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, Bapak Ibu guru pasti akan merasakan seperti itu. Ingin terpenuhi dengan baik. Dengan terpenuhnya dengan baik, anak-anak kita akan mengikuti apa yang kita berikan, suatu hal yang positif kepada mereka. Mereka akan mengikuti atau menuruti apa yang kita berikan tentang positif. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan tindakan dengan tujuan tertentu, yaitu yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi intrinsik. Ya. Murid takut disiplin diri. Nah, murid ini melakukan disiplin karena takut, bukan karena kesadaran. Ya, jangan sampai anak murid kita melakukan sesuatu disiplin karena takut. Jangan sampai seperti itu. Tapi harus dengan kesadaran anak itu. Oh, kalau misalnya saya terlambat, pasti pelajarannya akan terlewat. Pastinya seperti itu. Nah, jadi menghindari nyamanan dan hukuman. Ya, nomor 2, menghargai nilai-nilai kebajikan dari diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar nilai kebajikan dirinya dari diri sendiri. Pada saat kita untuk membuat kebaikan, nah, mereka itu akan melihat apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan di sekolah. Mereka melihat dan memantau dari ujung kaki sampai ujung rambut. Nah, seperti itu. Bapak ibu gurunya kayak gitu, aku nggak mau ah. Nah, kan jangan seperti itu. Kita menjadi penyalin kebijakan diri sendiri. Lihat diri sendiri, jangan melihat orang lain. Kalau melihat diri sendiri, aku kurang ini. Nah, kita perbaiki. Ya, bagaimana caranya untuk memperbaiki dan memotivasi diri sendiri. Yaitu yang ketiga, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan, merupakan motivasi intrinsik yang kurang baik ya. Karena mengharapkan imbalan kan itu kurang baik. Tapi kalau memang dia mempunyai prestasi, mau tidak mau kita akan memberikan penghargaan bagi orang itu. Ya. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas gagal.
Nah, hukuman, ya hukumannya menyakitkan ke anak-anak itu, kepada diri kita sendiri. Kalau dihukum sangat menyakitkan. Padahal kita melakukan suatu hal yang kecil, sangat menyakitkan hati, ya. Rasanya kayaknya bersalah banget, ya kan? Nah, tidak nyaman kita bergaul sama teman sejawat, teman guru. Kalau kita merasa punya salah sedikit, kayaknya kita nggak nyaman. Rasanya gimana ya? Hati kayaknya bagaimana rasanya? Pasti Bapak Ibu guru kalau mengalami seperti itu akan merasakan, ya. Kayaknya bagaimana? Nah, selanjutnya murid takut. Nah, pasti akan murid takut. Ada yang sampai nggak mau sekolah mah, karena bukunya kemarin aku disuruh ini disuruh itu, ya. Merupakan ini adalah identitas atau konsep disiplin dengan identitas gagal. Kita punya anak murid, kita poles lah istilahnya. Kita poles sebagus mungkin. Kan kalau kita sebagai pengukir masa depan, ya. Kalau kita ukirannya bagus, pasti orang akan melihat sampai berpuluh-puluh tahun. Nah, ukirannya bagus sekali, gak mungkin lapuk. Selanjutnya, hukuman memaksa. Memaksa misalnya, anak ini gak mau nulis. Cepetan, nulisnya. Kan kita dikit lagi mau pulang. Nah, itu. Ya, itu hukuman yang tidak baik atau hukuman yang identitasnya gagal. Murid menyembunyikan kesalahan. Ada nggak anak murid kita yang seperti itu? Ada nggak? Pastinya kan ada. Kenapa? Karena anak murid ini takut dihukum. Mau Bu Faridah mah, Bu Faridahnya galak. Aku nggak mau bilang. Ya, seperti itu. Sampai menyembunyikan kesalahan. Murid menjadi rendah diri. Nah, jadi susah bergaul sama temannya. Ya. Selanjutnya penghargaan. Penghargaannya ini tidak efektif. Penghargaan seperti apa? Seperti anak, ini ranking pertama nih, ranking pertama anak yang nakal. Boleh nggak kita seperti itu? Tidak boleh, ya, karena akan merusak mental atau cara pikir anak itu, merusak hubungan sifat iri. Nah, pasti anak yang lebih melihat temannya senang dihukum, ya, pasti enak banget dia dihukumnya cuma disuruh gitu doang. Nah, ya kan, merusak hubungan sifat iri. Aku kemarin ini salah sama guru, aku disuruh begini. Nah, seperti itu, ya. Mematikan kreativitas. Anak-anak yang sudah dihukum atau diberi penghargaan dengan keburukan, anak itu akan males kan kalau mau buka dia mah, pokoknya ntar ngomel. Ya, aku bikin yang bagus, ngomel juga. Apalagi bikin yang jelek. Nah, seperti itu, ya. Menghukum dengan sistem ranking. Nah, kayak tadi ranking. Nah, ini mah paling nakal nih, paling nakalnya nih paling pandai. Ya, jadi tidak boleh seperti itu. Merampas hak menghargai dirinya. Merampas hak menghargai dirinya itu menghargai diri anak itu pasti rasanya gimana ya? Habis gurunya begitu, aku udah ngerjain ini tapi nggak dihargain sama guru. Nah, namanya kita merampas hak menghargai harga diri anak. Kita tidak boleh seperti ini, ya. Sama-sama kita merubah mindset dan pemikiran kita untuk ke depannya.
Di sini ada posisi kontrol untuk restitusi, yaitu pertama ya menghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ya, fisik misalnya, kamu pakai pukul misalnya, seperti itu tidak boleh. Ya. Yang kedua membuat rasa bersalah. Anak ini pada posisi biasanya guru dan orang tua akan bersuara lebih lembut. Nah, kamu kemarin kan terlambat. Kenapa terlambatnya? Kita membuat rasa bersalah. Kita membuat anak itu merasa bersalah. Jadi, oh iya Bu, kemarin saya terlambat karena makan sarapan paginya tuh siangan, jadi saya sarapan dulu, terus datang ke sekolahnya jadi terlambat, gitu ya. Dengan kata-kata yang lembut. Nah, juga ini guru diposisikan sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasif. Jadi boleh kita pada saat suatu hal yang memang kita menjadi teman, oke menjadi teman. Tapi pada saatnya kita menjadi manajer, ya, ini kita satukan dengan manajer nomor 5. Pada saatnya kita menjadi manajer, memantau atau memberikan suatu hal yang harus mereka kerjakan, kita harus memilah-milah bagaimana kita kedekatan pada murid sebagai teman atau sebagai manajer. Sebagai pemantau, posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensinya. Nah, misalnya ada yang terlambat juga. Nah, konsekuensinya apa nak? Pasti mereka akan tahu, mungkin harus nyanyi ke depan. Nah, mereka pasti tahu konsekuensinya seperti apa. Manajer, guru juga harus menjadi manajer, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, dilihat, kita kan lihat nih sebagai manajer. Nah, anak itu tuh, kamu punya salah apa? Nah, ditanya. Pasti kan mereka anak-anak itu akan bercerita. Selanjutnya, keyakinan kelas, nilai-nilai universal yang disepakati tanpa adanya paksaan dan diyakini bersama yang berasal dari pernyataan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan dan dilaksanakan oleh seluruh warga kelas. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam peraturan keyakinan kelas, yaitu satu, dalam membuat pernyataan keyakinan kelas senantiasa dalam membentuk yang positif. Yang kedua, keyakinan kelas yang dibuat tidak terlalu banyak sehingga mudah dipahami dan diingat oleh warga kelas. Ketiga, keyakinan kelas yang dibuat seharusnya yang dapat diterapkan di lingkungan kelas. Keempat, semua warga kelas harus berkontribusi melalui curah pendapat dan pembuatan keyakinan kelas. Kelima, keyakinan kelas dapat ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Nah, dalam pembuatan keyakinan kelas kita bisa buat di kelas masing-masing. Ya, seperti kita melihat anak-anak itu memberikan pendapat. Ada yang memberikan datangnya terlambat guru, tidak mengerjakan atau tidak bekerja sama dalam tiket setiap harinya. Nah, itu seperti itu ya. Jadi di kelas itu membuat keyakinan kelas ditulis seperti kalau zaman yang dulu namanya yaitu tata tertib kelas. Tapi sekarang keyakinan kelas meyakinkan bahwa siswa itu menyadari bahwa apabila membuat kesalahan dia akan konsekuensi dengan kesalahannya, menyadari apa yang dia perbuat. Jadi setiap kelas harus membuat keyakinan kelas. Nah, di sini ada kegiatan membuat keyakinan kelas, yaitu kelas 4A, guru bersama siswa membuat keyakinan kelas.
Yaitu pertama berdiskusi tentang peraturannya. Misalnya disiplin itu apa saja, ya. Terus tanggung jawab, gotong royong, kerjasama. Nah, selain itu, setelah itu merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Nah, anak-anak ini memberikan pendapat, yaitu menempelkan keyakinan di kelas. Nah, seperti itu ya, keyakinan kelas yang saya lakukan di kelas kemarin, bahwa peraturan itu harus dibuat dengan keyakinan kelas. Selanjutnya, segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Itu bisa ya, kita ada sisi kebaikan untuk melaksanakan atau menstabilisasikan identitas yang ada pada diri kita sendiri. Diri kita adalah sebagai guru. Mau tidak mau kita harus banyak memilah mana yang baik dan mana yang buruk, dan menjadi suri tauladan atau contoh bagi anak didik kita. Validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasannya. Misalnya kita membuat kesalahan, pasti kita harus mengucapkan maaf, ya. Mau tidak mau, jangan menjadi orang sombong yang tidak mau mengucapkan maaf. Semua manusia pasti banyak kesalahan. Semua manusia banyak kehilafan, ya. Saja yang itu sangat menghargai, tapi untuk kamu tidak berbuat yang berbuat sampai kondisinya. Coba kita pikirkan, tindakan kamu marah sampai melempar itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita. Ya, menurut kamu keyakinan apa yang sudah dilanggar? Ya, betul. Menurut kamu saling menghormati antar teman sangat penting. Tidak menurut kamu? Jika menurut kamu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan saat kamu sedang marah? Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Apa yang akan kamu perbaiki dalam masalah ini? Tepat sekali. Tindakan kamu tetap semangat ya. Silakan kembali ke kelas. Ini adalah contoh kegiatan restitusi, yaitu dengan memberikan arahan kepada anak yang sudah berbuat salah, yaitu dia membanting buku temannya. Karena Ruth ini kesal. Kenapa? Karena hasil kerjaannya selalu dicontek sama temannya. Akhirnya dia karena kesal, bukunya dibuang atau dibanting sama Ruth. Maka dari itu, pasti kan ada suatu hal yang membuat teman marah lagi. Maka dari itu, saya bertanya kepada Ruth, apa yang kamu harus lakukan? Lebih apa lagi yang kamu harus lakukan kepada temanmu yang sering menyontek tugas-tugas kamu atau pekerjaan kamu? Ya, lebih sabar lagi, Bu. Katanya gitu, ya. Kita kegiatan restitusi ini memberikan arahan kepada anak agar anak itu tidak akan kembali lagi melakukan seperti itu lagi, ya. Mengarahkan kepada anak itu tidak akan melakukan yang dilakukannya. Oke, ini kasus satu. Ini ada kasus dua. Lima hari dalam seminggu. Iya, hari. Kita dapat belajar
berusaha. Kami kita cari solusinya bersama ya. Yang sering datang terlambat pasti ada alasannya. Karena dari begadang terlambat ke sekolah, menurut kamu, keyakinan kelas kita apa yang sudah kamu lakukan? Menurut kamu, disiplin penting tidak menurut kamu? Penting karena membuat saya datang ke sekolah tanpa dan menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat bagi kita. Seperti bisa dapat menghargai yang ada di sekitar kita. Jangan menjadi tidak menumpuk dan juga dapat melatih rasa. Ya, saya menyesal dan sering terlambat. Saya mohon maaf. Ya, ini sikap yang sangat baik dengan cara meminta maaf. Menurut kamu, apa yang kamu lakukan jika tidak terlambat datang ke sekolah? Saya akan berangkat dan tidak bergadang lagi dan tidak terlambat datang ke sekolah. Aku sudah menemukan solusinya dan itu akan bekerjasama dengan orang tua kamu. Tidak ada terlambat lagi di sekolah. Semangat ya nak. Dari kasus kedua, yaitu Habibie sering datang terlambat sehingga banyak pelajar yang tertinggal. Ya, Habibie ini adalah Habibie kelas 2. Jadi model kita. Nah, selanjutnya Habibie ini kenapa sering terlambat? Karena dia tidurnya kemalaman. Nah, katanya kemalamannya begadangnya sering main HP. Sering ya anak kita seperti itu ya. Sering kita dengar anak-anak kita terlambat datang ke sekolah karena hal seperti itu. Nah, Habibie ini sudah menyadari bahwa keterlambatannya itu karena hal yang tidak baik. Maka dari itu dia sadar bahwa kelakuan atau yang dia lakukan itu tidak sesuai dengan pada waktu umurnya. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan pada posisi kodrat saat ini sebagai perjalanan dirinya sebagai seorang among, yaitu posisi sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itu adalah tugas kita ya, yang penting. Semoga presentasi hari ini membawa manfaat sehingga kita sebagai among berpihak kepada murid dan berprofil pelajar Pancasila. Saya berkasih waktu lagi nih. Biru laut seperti kolam. Ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi ini dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan buat kita, buat mengajarkan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, anak yang berbakti kepada kedua orang tua tentunya dan agama, bangsa dan negara. Bapak Ibu ya. Baik, dari kesimpulan paparan yang tadi Bu Farida bacakan, satu adalah tidak terkait dengan P5, ya. Proyek penguatan profil penguatan Pancasila, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kaitannya ke situ. Bu Farida ya. Yang kedua adalah bahwa menanamkan budaya positif itu juga jangan karena paksaan, karena ancaman, karena hukuman, tapi laksanakan dengan kesadaran diri sendiri. Tentunya ini
kerjasamanya dengan orang tua. Kalau kita di sekolah menanamkan seperti itu, tapi orang tuanya juga tidak kerjasama, itu tidak mungkin. Makanya adanya kerjasama orang tua itu sangat bermanfaat bagi kita untuk mendidik anak-anak kita. Yang ketiga adalah hukuman. Hukuman jangan membuat anak itu menjadi malas, menjadi down. Ingat hukumannya lalu dia tidak mau sekolah, mengecam terus. Kalau anak itu biasanya dia selalu ingat, ya nanti kalau dia dewasa itu kemarin aku dihukum seperti ini sama Bu Anu. Nah, dia selalu ingat pasti. Dia rekam di memorinya, ya. Yang keempat adalah memberikan penghargaan. Walaupun sekecil apapun dia melakukan kebaikan, kita kasih dengan upload yang tidak pakai biaya aja. Anak pintar, anak hebat, anak soleh, anak cantik, itu mereka senang, udah bangga dengan pujian seperti itu. Tidak perlu dengan biaya uang atau permen, itu malah tidak baik bagi dia. Tapi dengan kata-kata berbahasa saja. Anak pintar, anak hebat, anak cantik, anak soleh dan soleha, seperti itu. Baik, yang kelima adalah bahwa budaya positif ini, ya, anak-anak bisa lakukan di sekolah dengan mencontoh gurunya. Gurunya itu bagaimana? Ya, amalnya itu bagaimana? Pemimpinnya bagaimana? Jadi diawali dari kita sendiri, nanti dia akan mengikuti gurunya. Ya, kalau kitanya gurunya seperti ini, nanti mungkin anak kita juga mengikuti seperti ini. Makanya sangat perlu sekali, ya. Saya juga masih belajar tentang diri saya sendiri bagaimana terhadap anak-anak, ya. Saya percaya Bapak dan Ibu adalah guru-guru hebat, guru-guru yang sangat mempunyai potensi bagi anak didik kita di masa yang akan datang. Baik Bapak dan Ibu, budaya maaf, ya, budaya maaf itu bukan hanya bagi si anak saja yang harus sudah maaf, tapi gurunya apabila salah kepada anak juga harus mengucapkan maaf. Ya, jadi jangan hanya kamu salah harus minta maaf, tidak. Tapi apabila gurunya mempunyai kesalahan, baik minta maaflah kepada anak tersebut. Maaf ya nak, ibu nggak sengaja. Maaf ya nak, atau dengan kata-kata yang lemah lembut. Begitu ya Bu Farida ya. Baik, kira-kira itulah paparan yang disampaikan oleh Bu Farida pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri kita, anak-anak kita, menjadi anak yang soleh dan soleha dengan mencontoh diri di rumah keduanya yaitu sekolah. Rumah pertamanya itu adalah orang tua. Kemudian juga salah satu lagi kalau saya tambahkan, Farida kerjasama dengan orang tua. Ya, kerjasama dengan orang tua itu sangat diperlukan bagi membimbing anak-anak kita menuju anak yang baik. Itulah kira-kira. Saya pembawa acara, mohon maaf bila ada kata-kata saya yang tidak berkenan kepada Bapak Ibu semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.